Bursa Pilkada Jakarta makin hangat. Terbaru, mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan, PDIP tidak akan memaksakan pencalonan Anies jika memang tidak cocok. Sementara Golkar masih menimbang nama Ridwan Kamil sebagai pesaing Anies. Lalu bagaimana hitung-hitungan peluangnya? Selengkapnya kita diskusi. Sejauh ini nama Anies Baswedan jadi sosok yang paling mencuat kembali memimpin Jakarta. Gak cuma PKB yang sudah resmi mengusung, PDIP disebut-sebut juga tertarik menjadikan sang petahana ini sebagai calonnya. Ganjar Pranowo mengaku PDIP terbuka dalam proses perekrutan calon kepala daerah. Tapi Ganjar menegaskan PDIP tidak akan memaksakan pencalonan Anies jika memang tidak ada kecocokan. Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil? Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah, bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lah gitu. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus. Oke. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak harus dipaksakan. Anies sendiri menyatakan hingga saat ini memang belum ada langkah nyata baik dari dirinya maupun dari PDI Perjuangan terkait Pilgub Jakarta November mendatang. Satu hal yang pasti, proses komunikasi masih terus berjalan. Karena proses politik penyusunan partai-partai pengusung masih berjalan. Itu yang lebih. Tapi sudah komunikasi Pak, PDIP, PKS, PKB mungkin? Oh, kalau komunikasi sudah terjadi di antara partai-partai, sudah. Kalau untuk sowan ke PDIP sendiri nggak Bang? Karena kan sebelumnya ke PKB sudah, nah ke PDIP dan ke Bu Mega. Kan PKB kemarin ada deklarasi, kemudian baru sesudahnya saya silaturahmi. Berarti menunggu deklarasi dari PDIP gitu? Kita tunggu aja, prosesnya ngalir aja. Selain Anies, nama lainnya yang juga santer adalah sosok mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan Prabowo dalam Pilpres lalu disebut siap mendukung RK. Tapi Golkar sebagai partai yang dinaungi Ridwan Kamil tidak mau buru-buru dalam menetapkan keputusan. Hingga saat ini, Partai Golkar belum memastikan siapa kandidat yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilih Partai Golkar masih dipantau elektabilitasnya. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya, kita tunggu survei juga. Lalu yang menjadi pertanyaan, jika benar Ridwan Kamil akan bersaing melawan Anies Baswedan di Pilgub DKI, bagaimana peta kekuatan keduanya? Kalau berkaca dari hasil Pilpres lalu, perolehan Anies Mohaimin di DKI Jakarta yang didukung Nasdem, PKB, dan PKS ini mencapai 41,07%. Jika benar PDIP merapat ke Anies di Pilkada Jakarta, maka perolehan suara 17,25% Ganjar Mahfud punya kans untuk menambah suara Anies nantinya. Sementara Prabowo Gibran saat Pilpres meraih 41,68% di Jakarta. Dengan asumsi Koalisi Indonesia Maju akan mendukung Ridwan Kamil, maka suara Ridwan belum mencapai syarat 50% suara untuk menang Pilgub Jakarta. Saya kira banyak pertimbangan bagi Ridwan Kamil untuk datang ke Jakarta. Pertama, dominasi Anies kalau didukung PKS itu akan sulit terkalahkan gitu. Nah, yang kedua adalah di Jawa Barat sendiri dia posisinya seperti Anies Baswedan gitu. Yakni kalau dia maju sudah bisa diduga dia akan menang gitu. Nah, jadi masa kita ngejar yang belum tentu meninggalkan yang pasti gitu. Itu salah satu pertimbangan dari menurut saya ya dari Ridwan Kamil ya. Jadi kalau dia salah pilih bisa-bisa dua-duanya hilang. Jawa Barat hilang, Jakarta hilang gitu ya kan. Nah, ini menurut saya dilema Ridwan Kamil sekarang ini gitu. Dan saya kira bukan hanya dilema Ridwan Kamil, itu juga dilemanya Partai Golkar gitu. Sebab kalau Golkar nggak betul-betul teliti, nggak betul-betul hati-hati, ya seperti Ridwan Kamil,
Dua-duanya bisa kehilangan Jawa Barat dan kehilangan daerah khusus Jakarta. Nah, yang kemudian menarik menjadi bahasan adalah siapa bakal calon wakil gubernur yang kemungkinan besar bisa mendongkrak suara masing-masing calon. Kalau Kaisang sih ya mau aja ketemu dengan Anies. Nah masalahnya Aniesnya nggak mau dengan Kaisang. Anies mau dengan siapapun kecuali dengan Kaisang, kira-kira begitulah ininya kesimpulannya gitu. Ya kalau Kaisang sih pengen lah dia akan disandingkan dengan Anies Baswedan. Nah masalahnya Aniesnya nggak mau gitu. Nah apa peran Pak Jokowi gitu ya? Ya peran Pak Jokowi kalau Kaisang maju ya besar. Karena itu bukan hanya dalam konteks mendukung anaknya, tapi juga melestarikan dinasti politiknya, plus juga dengan cara begitu mungkin beliau ya punya jangkar untuk tetap bisa cawe-cawe dalam politik nasional Indonesia. Lawannya yang paling dianggap bisa menandingi Anies Baswedan baru Ridwan Kamil gitu. Tapi kalau seperti tadi saya katakan, kalau Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang, tentu tidak ada Ridwan Kamil gitu ya. Adanya lawan boneka. Siapa aja itu bisa jadi gitu. Nah, tapi kalau kemudian ternyata ajaib nih, Anies Baswedan dapat tiket, misalnya PDI Perjuangan dan PKS mendorong Anies Baswedan, siapalah nanti yang akan didorong tuh, apakah dari PKS atau dari PDI Perjuangan wakilnya Mas Anies misalnya ya. Yaitu ya lawan yang sudah disiapkan rezim Ridwan Kamil. Apakah kemudian Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Kaisang? Ya Pak Jokowi pasti pengennya itu. Tapi apakah Pak Prabowo juga menginginkan hal yang sama? Ya nanti kita lihat aja akhir ceritanya. Tapi yang paling santer didorong-dorong ya Ridwan Kamil. Tapi menurut saya juga Ridwan Kamil untuk ukuran Jakarta dengan segala hormat masih lebih unggul Anies Baswedan. Ya, dalam politik tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Demi kemenangan, tentu koalisi dengan partai manapun bisa menjadi pilihan. Tinggal menunggu bagaimana akhir drama persaingan memperebutkan kursi pemimpin Jakarta yang tidak lama lagi akan melepas statusnya sebagai ibu kota. Terima kasih sudah diskusi.